Di sini saya akan menjelaskan mengenai mutu pendidikan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya sumber daya manusia. Mengingat saat ini zaman semakin merambah maju, yang mana otomatis turut berpengaruh pada perkembangan ekonomi. Sehingga sudah sepatutnya jika lapangan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten untuk bersinergi bersama. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga bisa berasal dari masyarakat itu sendiri, di mana masih rendahnya kesadaran untuk menuntut ilmu. Masih banyak pelajar yang berpandangan bahwa pendidikan bukanlah suatu kebutuhan mereka. Apalagi karakter setiap orang berbeda-beda, di mana ada orang yang memiliki biaya dan mampu untuk bersekolah, tetapi semangat juangnya dalam belajar tidaklah tinggi. Ada juga yang tidak memiliki biaya, tetapi tetap berjuang untuk bisa sekolah dengan melakukan beberapa pekerjaan. Dan tentunya juga ada orang yang memiliki biaya dan semangat besar untuk terus mengenyam pendidikan setinggi mungkin, guna mewujudkan cita-citanya. Melalui pendidikan tidak hanya membekali dengan materi pelajaran dan skill saja, tetapi juga menanamkan nilai dan etika yang juga tidak kalah berperan penting untuk diterapkan dalam dunia kerja. Dengan begitu, terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak hanya didukung oleh modal yang besar saja, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin baik. Jadi, pendidikan tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena dari pendidikanlah pertumbuhan ekonomi bisa diwujudkan melalui sumber daya manusia yang handal. Perkenalkan, nama saya Indra Sofiano. Di sini saya akan menjelaskan tentang adakah kapitalisasi pendidikan pada sekolah swasta. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kapitalisasi. Menurut KBBI, kapitalisasi adalah perbuatan mengapitalkan, dan kapitalisasi pendidikan adalah proses yang menjadikan semua aset yang dimiliki dalam pendidikan sebagai sarana yang harus mendatangkan keuntungan. Di Indonesia, kapitalisasi pendidikan telah dilegalkan ketika terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Di sana disebutkan bahwa pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan non-formal dapat dimasuki oleh modal asing dengan batasan kepemilikan modal maksimal itu adalah 49%. Nah, di peraturan ini mengindikasikan beberapa hal. Pertama, pemerintah melalui peraturan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung adanya komersialisasi pendidikan. Kedua, pemerintah dalam hal ini juga selain karena faktor ekonomi memerlukan adanya pihak-pihak lain atau pihak ketiga dalam keterlibatan pembangunan pendidikan di Indonesia. Menurut saya, tindakan pemerintah yang mensertifikasi sekolah dengan standar internasional atau ISO bisa menimbulkan suatu bentuk kapitalisasi pendidikan. Nah, berdasarkan data yang saya peroleh, harga yang diperlukan untuk mensertifikasi sekolah dengan standar ISO itu bernilai puluhan juta dan belum termasuk terhadap biaya-biaya lainnya seperti pelatihan guru, sarana dan prasarana, serta pada akhirnya semuanya itu dibebankan kepada siswanya dalam bentuk SPP dan juga uang-uang lainnya. Nah, dalam hal ini swasta dan pemilik modal punya kebebasan dalam menentukan besarnya uang SPP dan biaya operasional lainnya tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Sehingga harga SPP pada sekolah-sekolah yang berstandar internasional tersebut pasti terbilang mahal. Bahkan ada yang dengan nilai nominal fantastis. Jadi kesimpulannya menurut saya adalah masih terdapat kapitalisasi pendidikan pada sekolah-sekolah swasta di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zevanya Derbian dari Fokus Grup 3 dengan nomor induk mahasiswa 210444158. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam membantu masyarakat kurang mampu demi mencapai pendidikan yang layak. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat Kemendikbud sudah sejak lama menerapkan kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.
bagi masyarakat yang ekonominya kurang layak, Kemendikbud ini memberikan bantuan pembiayaan personal siswa sehingga dapat meringankan beban yang harus ditangguhkan oleh orang tua mereka atau wali mereka. Dan bantuan pemerintah ini terbukti menurunkan angka putus sekolah dari tahun ke tahunnya. Pemberian subsidi siswa kurang mampu ini merupakan kebijakan publik dalam rangka perluasan akses pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Masih tingginya angka putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan itu lebih banyak bersumber pada permasalahan ekonomi. Maka dari situ pemerintah masuk untuk menangani masalah tersebut dengan memberikan bantuan langsung bagi setiap warga negara yang kurang mampu. Biaya pribadi siswa dalam konsep pendanaan pendidikan merupakan salah satu bagian dari berbagai jenis pembiayaan pendidikan. Peraturan ini tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pasal 1 ayat 4 memberikan pengertian bahwa pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengelolaan pendidikan. Di dalam peraturan tersebut, pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama biaya satuan pendidikan, 2 penyelenggaraan, dan 3 biaya pribadi peserta didik. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Firyaula Sulhak dari FK3. Di sini saya ingin membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak pendidikan bagi warga negara Indonesia. Pendidikan merupakan sumber dari segala sumber kemajuan suatu bangsa. Karena dengan melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut dapat ditingkatkan. Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki bangsa Indonesia dan adanya sumber daya modal serta teknologi yang semakin canggih tidak akan mempunyai kontribusi yang bernilai tambah tanpa didukung oleh adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, agar menjaga masyarakat di Indonesia memiliki wawasan yang baik untuk keberlangsungan negara, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang kependidikan. Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, yang diartikan sebagai setiap warga diharapkan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh, dan terpadu. Semesta artinya pendidikan terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara. Menyeluruh artinya mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pasal 31 ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan yang terakhir adalah pasal 31 ayat 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risma Limanurung dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang sudah efektifkah dana BOS dalam mensejahterakan sekolah. Dana BOS atau Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk membantu sekolah-sekolah di Indonesia agar dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik bagi siswa dalam bentuk hibah. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim menjelaskan akan peningkatan dan pendanaan satuan pendidikan Indonesia bahwa pemanfaatan dana BOS saat ini sudah efektif dan tidak ada lagi talang menalang di lingkungan sekolah. Pada saat ini, reformasi kebijakan BOS yang telah dilakukan tahun lalu itu merupakan suatu langkah yang cukup besar, yang tadinya tiap sekolah harus menunggu bahkan harus menalangi dengan bantuan orang tua dan lain-lain, tapi sekarang dana BOS sudah langsung ditransfer ke rekening sekolah. Nah, dalam pemanfaatan dana BOS harus benar-benar dialokasikan untuk kepentingan dan kelangsungan proses belajar dan mengajar di sekolah. Contohnya seperti PPDB, pengembangan perpustakaan, pengembangan ekskul, pelaksanaan asesmen, pengembangan sarana prasarana sekolah, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar dana BOS benar-benar digunakan untuk pengembangan sekaligus kemajuan di tiap satuan pendidikan. Terlebih lagi di daerah marak akan indikasi penyimpangan dalam hal penggunaan dana BOS yang diduga tidak tepat sasaran atau bahkan digunakan untuk kepentingan pribadi, khususnya oknum kepala sekolah penerima BOS. Sekian presentasi dari kelompok kami.
kurang lebihnya kami